Halo, selamat datang di Solusi Ekspor, materi digital marketing. Ya, salah satu standarisasi produk ekspor itu nanti dengan adanya juga salah satunya digital marketing. Data per Januari 2021 di Indonesia itu total populasi 279 juta orang. Koneksi handphone atau mobile connection-nya itu 345 juta. Ya, itu jadi lebih banyak pengguna handphone ya, karena handphone itu bisa jadi salah satu orang itu bisa punya 2 sampai 3 handphone. Pengguna internetnya itu 202 juta. Yang aktif di media sosial itu ada 170 juta orang. Nah, ini semuanya adalah potensi pelanggan kita apabila kita berjualan online ya. Nah, di sini untuk daily time spend on media. Nah, time spend using internet untuk all device itu rata-rata orang Indonesia itu menghabiskan hampir 9 jam ya, 8 jam 52 menit. Nah, untuk menonton streaming rata-rata orang Indonesia 2 jam 50 menit. Dan aktif di sosial media itu 3 jam 14 menit. Untuk time spend reading press media, untuk yang melihat tentang berita, mau dia online ataukah offline, koran gitu, itu rata-rata orang Indonesia menghabiskan 1 jam 38 menit. Yang untuk mendengarkan musik itu ada 1 jam 30 menit. Yang menonton broadcast atau mendengarkan broadcast itu rata-rata setengah jam. Mendengarkan podcast 44 menit. Dan main game ya, main game itu rata-rata 1 jam 16 menit. Online content activity. Rata-rata orang Indonesia itu menonton video online itu 98,5%. Jadi hampir 100% ya. Nah, makanya nanti kalau bisa kita lebih banyak ke produksi konten video. Yang menonton vlog itu 74,3%. Mendengarkan streaming musik 84%. Mendengarkan radio 52,1%. Dan mendengarkan atau menonton podcast itu 58%. Most used social media platform. Sosial media yang paling banyak dilihat. Itu yang nomor 1 di Indonesia itu adalah YouTube. Nanti fokusnya kalau lebih banyak nanti konten ke video YouTube. Karena orang-orang Indonesia rata-rata buka YouTube. Yang kedua WhatsApp. Yang ketiga Instagram, yang keempat Facebook, yang kelima Twitter, yang keenam Facebook Messenger, yang ketujuh Line, yang ke-8 LinkedIn, yang ke-9 TikTok, yang ke-10 Pinterest, yang ke-8 Telegram, WeChat, Snapchat, Skype, Tumblr, dan Reddit. Nah, kalau bisa kita fokusnya ke 5 atau 4 paling banyak sosial media yang dipakai di Indonesia aja. Apa saja? YouTube, WhatsApp, Instagram, dan Facebook. Nah, YouTube, audience overview, potensial audience, ya, potensial pelanggan atau audience yang menonton video kita itu, kalau misalnya kita ngiklan di YouTube, ada 107 juta orang. Ya. Lalu ada YouTube Advertising Audience Age yang 18 tahun ke atas.
Rata-rata penonton yang 18 tahun ke atas itu 42,6%. Dan rata-rata audiens di YouTube yang perempuan itu 45,9%. Persentasi iklan di YouTube untuk laki-laki itu 54,1%. Banyak ya, 107 juta orang, 45,9%-nya wanita, dan 54,1%-nya itu laki-laki. Nah, untuk Facebook, jadi rata-rata kalau misalnya kita ngiklan di Facebook, potensial pendengarnya itu adalah 140 juta orang. Oh, banyak banget ya. 140 juta orang apabila kita ngiklan di Facebook. Ya, yang usia 13 tahun ke atas itu ada 65%, 65,7%. Lalu untuk yang perempuan 43,9%, untuk yang laki-laki 56,1%. Jadi selain kita nanti ngiklan di YouTube, juga kita ngiklan di Facebook. Lanjut ke e-commerce, spend by kategori. Kalau kita jualan di pasar e-commerce seperti Tokopedia, Lazada, Bukalapak, Shopee ya, rata-rata itu untuk pencarian travel, mobility, dan akomodasi itu ada sampai rata-rata $6 billion ya. Dan untuk fashion atau beauty, pakaian dan kecantikan itu $9,81 billion. Elektronik dan physical media itu $6,91 billion. Makanan dan personal care itu ada sampai perputaran uangnya sampai $4,66 billion. Furniture dan appliance, peralatan rumah tangga dan furniture itu ada perputaran uangnya di e-commerce itu sampai $4,48 billion. Toys, DIY dan hobi, mainan, hobi dan lain-lain itu ada perputaran uangnya sampai $4,44 billion. Nah, untuk streaming digital musik, download dan lain-lain itu $199 juta million dollar. Dan untuk video games itu 1,64 billion dollar. Oke, online food delivery. Nah, kalau misalnya kita jualan makanan dan lain-lain, itu kalau misalnya kita daftarkan ke salah satu online food delivery seperti Gojek atau Grab, Shopee Food, dan lain-lain, itu number of people using online service untuk order food delivery, rata-rata orang Indonesia itu yang menggunakan jasa food delivery itu ada 37,34 juta orang. Dan perputaran uangnya itu sampai $1,95 billion. Nah, oke, ini source of new brand discovery. Kalau kita punya merek atau kita punya produk kita ingin ditemukan orang, di Indonesia itu nomor 1 produk kita itu lebih cepat ditemukan itu di search engine, supaya brand kita itu ada di Google. Biasanya kalau kita buka Google, mengetik suatu kata kunci, di situ ada iklan-iklannya. Lalu ada ads on social media, iklan di sosial media. Ada berapa persen? Ada 39,2%. Tadi yang selesainya itu 49,7%. Nah, kalau kita ngiklan di sosial media, yang tadi 4 sosial media itu, ya, YouTube, kita ngiklan di YouTube, kita ngiklan di WhatsApp, kita ngiklan di Instagram, dan kita ngiklan di Facebook. Ya, bisa fokus ke kita ngiklan di 4 platform itu. Nah, kalau WhatsApp gimana? Caranya gimana ngiklan di WhatsApp? Sebenarnya ngiklan di WhatsApp itu nanti lebih kepada kita bikin status WhatsApp ya. Bikin status WhatsApp, nanti urus Google, bikin WhatsApp bisnis,
dan lain-lain gitu. Karena banyak orang juga kepo di WhatsApp karena mager baca buka YouTube atau buka IG sama Facebook, jadinya biasanya orang-orang keponya itu di status-status WhatsApp. Yang ketiga itu recommendation atau komen di sosial media. Nah, orang itu akan tahu brand-brand yang baru itu melalui rekomendasi atau komen di sosial media. Nah, selanjutnya itu ada brand dan produk website. Melalui brand atau produk website, melalui consumer review website, iklan di TV, dari kata-kata rekomendasi orang, dari food comparison website, komparasi produk di website, produk kita akan dimasukkan ke dalam marketplace yang ada di Indonesia ini. Kita fokus ke 4 marketplace ini dulu. Ada nanti kita jualan di Tokopedia, jualan di Lazada, jualan di Shopee, dan jualan di Bukalapak. Nah, kenapa sih jualan di Tokopedia? Di sini untuk Tokopedia Februari 2021 sampai April 2021 itu pengunjung Tokopedia itu ada 407 juta orang. Ya, monthly visitnya itu 135 juta orang. Jadi seperti kita buka toko di pasar ya. Kalau di sini pasarnya pasar online. Nah, yang lalu lalang di pasar itu ada 135 juta orang per bulannya ya. Jadi luar biasa potensinya untuk kita jualan di Tokopedia. Nah, di sini untuk Shopee. Untuk Shopee itu per Februari sampai April. Jadi per kuartal Februari sampai April itu pelanggannya ada 380 juta orang. Per bulan rata-rata 126 juta orang yang datang ke Shopee. Jadi kalau kita jualan di Shopee, buka toko di Shopee, itu rata-rata pengunjung Shopee itu ada 126 juta orang per bulan. Nah, untuk Bukalapak itu untuk per Februari sampai April itu ada 98,51 juta orang. Per bulan itu 32,83 juta orang. Nah, untuk Lazada, untuk total visitnya itu dari Februari dan April itu 90,40 juta orang. Per bulannya itu 30,13 juta orang. Ya, nanti kita fokus juga jualan di marketplace. Kita buka toko di marketplace karena potensinya sangat luar biasa juga. Terima kasih.